Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, ini eh, baru terungkap rupanya pertemuan keputusan kenapa Gerindra akhirnya mengusulkan Ridwan Kamil, mencalonkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur DKI Jakarta itu karena hasil pertemuan antara Jokowi dengan ketua ketua umum partai gitu ya. Tetapi saya kira Pak Jokowi juga berkepentingan untuk tetap menghadang Anies. Ini yang saya kira paling penting dan mau tidak mau itu kan kemudian orang bertanya-tanya apa sih dosanya Anies gitu ya kepada Pak Jokowi gitu. Kenapa kok selalu dihadang terus sama Jokowi jadi presiden pun kemarin dia dihadang habis-habisan dengan berbagai cara. Sekarang ketika mau balik lagi ke gubernur juga dia bakal dihadang lagi gitu. Kelihatannya Gerindra nggak ada soalnya, artinya bukan sesuatu yang terlalu berat untuk tidak menaruh kadernya di situ. Karena bagi Gerindra dia fokus ke 2029 supaya kader Gerindra seperti minimal kadernya sendiri yaitu Prabowo. Jadi saya kira buat Gerindra fokus pada Prabowo sampai 2 periode ke depan itu Hmm. intinya tuh. Tapi bagi Pak Jokowi lain lagi masalahnya tuh. Hmm, hmm, Itu hmm. dia ingin supaya Gibran jadi di 2009 tuh. Nah, karena itu semua yang akan menghalangi Gibran termasuk Anies di 2029 harus dihentikan sejak sekarang. Hmm. Jadi ini juga kalau kita lihat itu ruwet kan. Kan Pak Prabowo tetap bagaimanapun dia punya ambisi untuk 2 periode. Hmm. Sementara Jokowi menginginkan kira-kira ya cukup 1 periode saja. Jadi buat apa Gibran dijadikan dua periode wakil presiden misalnya kan? Dan Hmm. itu agak sulit membayangkan bahwa 10 tahun ke depan nama Gibran itu masih bisa beredar sendirian. Hmm. Ada Hmm. pasti ada tokoh-tokoh lain, AHY atau ya Anies sendiri, juga tokoh-tokoh dari daerah, gubernur-gubernur yang akan dipilih 2004 juga punya potensi untuk jadi pemimpin di 2009. Jadi Jokowi ini berpikir hanya untuk betul-betul hanya untuk keluarganya. Dia Hmm. bahkan nggak peduli bahwa 10 tahun ke depan itu politik udah berubah sama sekali itu. Ya, ya, Kalau ya. terjadi tidak seimbangan global di bidang politik dan ekonomi, ada kerusakan lingkungan yang menyebabkan seluruh elemen dunia mulai melihat tokoh baru itu harus yang paham tentang lingkungan. Kan Jokowi nggak pernah berpikir bahwa dunia ini sudah sedang berubah. Jadi kelihatannya itu yang hendak dipastikan Jokowi, yaitu anaknya itu minimal harus magang di DKI itu Hmm. supaya bisa jadi tokoh baru selain Gibran yaitu Kaisang. Tapi sekaligus ingin menghadang Anies di DKI karena Anies ada Hmm. potensi untuk berhadapan dengan Gibran di 2009 termasuk berhadapan dengan Prabowo tentu. Hmm. Ya, ya. Oke, jadi sebenarnya kalau banyak yang tanya-tanya apa salahnya Anies Baswedan dengan Pak Jokowi, saya kira nggak ada salahnya. Salahnya adalah bahwa dia itu potensial untuk membuyarkan Iya, dinastinya. Itu saja ya, Bung Rocky ya sebenarnya. iya sebagai penghalang dan Anies tidak lihat sebagai kompetitor, justru dia sebagai penghalang. Karena Mm-mm. di belakang Anies ada masyarakat kritis, ada akademisi Ya. kritis, ada elemen-elemen masyarakat sipil yang kritis yang akan mempersoalkan Jokowi, akan mempersoalkan Gibran. Kan semua hal yang diterangkan di 2019 itu tetap akan diingat, sorry di 2024 hari ini tetap akan diingat sebagai masalah yang belum selesai itu. Nah kalau Pak Jokowi mengerti bahwa itu menjadi beban dia ke depan, tentu dia hanya percaya yang akan menyelesaikan beban itu adalah anaknya sendiri kan. Dia Ya. bahkan nggak percaya bahwa Pak Prabowo akan melindungi dia di 2029 misalnya kan. Nah itu Mm-mm. terlalu jauh tuh. Jadi kelihatannya Jokowi memang menyimpan banyak kejahatan politik dan itu yang lebih menyebabkan dia berupaya untuk mengatur terus arah politik Indonesia, memanggil ketua partai, menggosok orang lain untuk benci pada Anies itu, berupaya supaya PDIP tidak bersekutu dengan Anies. Jadi semua hal yang dia rencanakan itu hanya untuk kepentingan dia dan keluarganya. Dia nggak memikirkan nasib bangsa ini. Dia Ya. bahkan tidak memikirkan bahwa harus ada generasi baru yang dipersiapkan untuk bertanding di 2009. Yang dia persiapkan adalah generasi dia sendiri itu, yaitu anak-anaknya. Jadi demokrasi macet tuh. Kalau seorang negarawan akan bilang, oke anak saya memang ada di situ, tapi supaya fair, mesti ada juga peluang lain untuk diajukan sebagai kompetitor, Anies misalnya, AHY misalnya, atau siapa aja. Tapi kelihatannya dia mau kunci politik Indonesia ini dengan numpang pada Pak Prabowo dan menganggap bahwa Prabowo itu paling 1 periode dan setelah itu oleh Gibran. Kalau Gibran selesai 2029, mulai 2029, nanti wakil presidennya adalah Kaisang. Jadi Gibran dan Kaisang yang jadi presiden wakil presiden di 2009. Jadi Ya. semua hal itu kan menunjukkan betapa seseorang itu
dia nggak mengerti bahwa ada etika dalam politik. Hmm. Tapi mari begini ya, Bung Rocky, jangan underestimate dengan Pak Jokowi. Ya, penting kita ingatkan ini Oh kan. iya, iya. Ya, ya, ya. Maka- Kenapa? Karena faktanya Pak Jokowi yang dengan under capacity seperti itu aja bisa jadi satu dua periode begitu. Sama juga sebenarnya Gibran. Kalau kita kita sandingkan dia misalnya berkompetisi dengan yang katakanlah selevel seperti usia dari sisi usia nggak jauh-jauh gitu, Anies, AHY, Gibran dan siapa lagi, Ridwan Kamil atau siapapun, jelas Gibran tidak masuk dalam hitungan ya kalau dari sisi ngomong dari kualitas gitu ya, Bung Rocky. Tetapi kita kan tahu bahwa faktor di Indonesia ini untuk di politik itu ada yang kita sebut sebagai faktor oligarki, kepentingan politik pemilik modal, yang dia juga tidak mau terlalu ada figur-figur yang cukup kuat. Justru mereka mencari figur yang lemah yang bisa mereka kendalikan. Itu juga bagian dari ketidakmengertian Pak Jokowi. Mestinya dari awal dia mesti kasih sinyal bahwa Indonesia ini mesti dibersihkan dari oligarki itu. Kan kalau Mhm. dia negarawan, dia akan melihat bahwa oligarki terlalu kuat mengangkat apa namanya ini bisnis di Indonesia dengan cara-cara yang kadang-kala tidak beradab. Oligarki terlalu menguasai ekstraktif industri sehingga Indonesia bakal dikutuk atau bahkan dihukum oleh dunia kan. Kan mestinya dia berpikir sebagai seorang negarawan tuh, melihat bahwa semua hal yang ada di Indonesia hari ini itu jadi oleh-oleh dunia. Kalau kita baca soal IKN misalnya, itu semua Ya, komentator atau analis dunia itu mengatakan bahwa Indonesia itu sedang menjebakkan dirinya dalam kekotoran lingkungan, kekotoran politik, dan kekotoran bisnis. Jadi semua yang kotor dalam politik, dalam bisnis, dalam lingkungan itu adanya di IKN. Apa Pak Jokowi nggak pernah baca itu foreign policies misalnya atau analis-analis yang menginginkan supaya Indonesia tumbuh secara beradab pada dunia sedang berubah. Jadi faktor utama penghalang kita berpikir adalah ambisi Pak Jokowi. Tapi sekaligus ini kutukan bagi bangsa ini karena di dalam ada seorang pemikir maestri pemikir etika mengolok-olok kita bahwa ya setiap negara itu akan memperoleh pemerintah sesuai dengan kapasitas rakyat sendiri. ya, 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 Jadi ya. kalau ada cerminan Jokowi itu ada cerminan dari rakyat kita. Tuh. Betul. Tapi sebetulnya itu semacam olok-olok aja satira dari para pemikir dunia yang menganggap bahwa harusnya ada kesadaran dari si pemimpin bahwa dia justru tidak boleh mencerminkan keadaan rakyatnya tuh. Dan sekali lagi itu dimanipulasi oleh lembaga survei yang juga dia sogok. Ya, ya. Kan jadi jangan dianggap remeh, nanti bisa aja terjadi gitu bahwa ya kalau Gibran yang terpilih ya karena memang orang Indonesia itu menginginkan Ya, pemimpin seperti halnya Gibran gitu loh. ya itu yang menunjukkan betapa bahkan kalangan intelektual, kalangan akademisi itu, dosen-dosen, guru besar segala macam itu udah di tahun ke-9 baru nyadar bahwa ada Hmm. seorang pembohong yang dari 9 Hmm. tahun yang lalu itu memanipulasi kebenaran, memanipulasi isu dengan menyewa lembaga survei. Jadi Hmm. barusan atau baru-baru ini aja orang nyadar bahwa ya keadaan kita sebetulnya ditipu dari awal tuh dari sejak SMK diucapkan kan sebenarnya orang udah mulai merasa ini bohong nih sejak kedudukan Pak Jokowi itu dilembagakan melalui bukan melalui konstitusi tapi melalui opini publik survei-survei itu kita harus curiga bahwa ini ada yang nggak benar kalau survei tiap hari dipakai sebagai alasan untuk memperlihatkan likability atau keberpengaruhan beliau kan. Jadi Hmm. bayangkan kita pemilih kita kemarin yang sering kita terangkan itu 72% itu hanya ke sekolah sampai kelas 7 tidak bisa SMP. Itu Ya. pun udah kita anggap bahwa itu buruknya di kita di situ tuh. Tapi lebih buruk lagi ada kalangan akademisi yang 9 tahun dibohongi masih mau jadi anteknya Jokowi kan itu Hmm. intinya. Jadi kita, tapi udahlah kita anggap aja bahwa itu udah berlangsung dan sangat bagus bahwa para guru besar, dosen akhirnya setelah 9 tahun baru nyadar itu kan. Ya, ya, Demikian ya. juga orang seperti Pak Mahfud tuh yang sebenarnya dari awal dia udah tahu bahwa dia itu udah di prank satu kali oleh Jokowi. Nah masih mau jadi wakil presiden di prank lagi itu. Ya. Ganjar juga begitu. Kita menyayangkan sebetulnya orang seperti Ganjar dan eh, Pak Mahfud yang dekat dengan kekuasaan, tetapi nggak bisa ngerti bahwa sebetulnya dia lagi dijebak oleh kader mereka sendiri kan. Tapi Hmm. udah itu udah jadi kita hanya bisa bikin semacam uh, post factum analisis yang kita terangkan sekarang ada post factum analisis. Dan untuk sekali Pak Mahfud masih mampu untuk melihat bahwa dia sebetulnya ditipu 2 kali. Demikian juga Pak
Ganjar menganggap bahwa ya udahlah ini semacam kecelakaan dalam sejarah. Tetapi Ibu Mega yang paling mampu untuk menerima fakta dan mulai mengatakan bahwa oke, kami minta maaf karena memang kami akui kader kami ada kader yang buruk. Kan itu intinya. Ya. Sementara baser-baser Jokowi masih menganggap dia orang baik lah. PDIP sendiri buang Jokowi bagaimana dipungut lagi oleh kader, oleh kader-kader yang dia sogok atau Ya. dipungut lagi oleh lembaga-lembaga survei. Ya, tapi kan kita penting penting memahami juga Bung Rocky bahwa justru figur-figur seperti Pak Jokowi dan nanti bahkan saya lihat figur seperti Kaisang ini justru malah bagi oligarki ini figur yang menarik begitu karena bagaimanapun juga kepentingan mereka bisa mengendalikan kepentingannya dan memanfaatkan kepentingan itu lewat figur-figur seperti Pak Jokowi yang selama ini dianggap lemah, orang seperti Gibran juga yang dianggap lemah. Nah, sebagai contoh saja kan mereka misalnya kita dalam kasus IKN itu kan mereka itu dengan cerdiknya gitu menuruti keinginan Jokowi untuk melakukan groundbreaking dan kemudian untuk ketambahnya mereka dapat proyek strategis nasional kan gitu. Itu juga Jakarta ini kan ibu kota oligarkis sebetulnya. Ya, Dan ya, ya, tentu Jokowi tahu bahwa oligarki itu akan berpihak pada dia kalau Anies maju karena Anies itu ya. lawan musuh Hmm. musuh Para ideologis, bukan ya. lagi musuh Hmm. politis, musuh ideologis dari oligarki. Tapi sekali lagi kan kedudukan Pak Jokowi kendati pun dia masih bisa menggusur Anies, tapi orang orang tahu bahwa dia nggak punya sense of kenegarawanan kan. Kan bagaimana mungkin nanti ada orang yang menulis biografi Pak Jokowi dan menganggap bahwa Jokowi adalah orang pertama di Indonesia atau pemimpin Indonesia pertama yang tidak punya watak kenegarawanan. Semua punya watak. SBY pasti punya watak karena ada yang otentik pada dirinya tuh. Megawati apalagi itu ada watak kenegarawanan dari awal. Pak Harto, Bung Karno apalagi Gus Dur. Nah Jokowi ini adalah mainan oligarki. Kan itu intinya kan. Hmm. Apapun SBY pasti bersinggungan dengan oligarki. Tapi Ya. SBY mampu menarik dari oligarki. Pak Harto apalagi. Pak Harto bahkan membuat oligarki itu peralatan dia tuh. Gus Dur juga hal yang sama tuh. Jadi bagaimana mungkin presiden menjadi alat dari oligarki? Kan mestinya oligarki itu yang diperalat oleh presiden. Itu intinya tuh. Jadi tanpa sadar kita tahu bahwa kapasitas Pak Jokowi itu betul-betul tidak mampu untuk melihat dirinya sebagai seseorang yang punya kemampuan untuk menghidupkan kemuliaan di dalam politik. Bahwa dia adalah pemimpin. Akibatnya orang akan lihat nilai Jokowi selama ini memang cuma healer, bukan Ya. leader. Kan Ya. itu yang selalu kita ingin ingatkan. Tuh. Ya. Bukan karena kita benci Pak Jokowi, kita mau ingatkan bahwa ada watak tertentu pada Jokowi yang lenyap tiba-tiba, kendati dia di awal dielulukan sebagai tokoh sipil, tokoh dari rakyat biasa. Tuh. Akhirnya dia cuma jadi alat doang dari kapital. Ya, nah makanya saya mesti bukan saya, kita mesti penting mengingatkan ya Bung Rocky dalam kasus dalam pilkada ini ya, pilkada Jakarta ini peran para oligarki yang sering kita sebut apa ya, shadow government gitu ya, negara apa negara pemerintahan bayangan ini sangat sangat menentukan dan jelas seperti Anda tadi sebutkan mereka pasti akan berpihak pada kader atau orang-orang yang diusung oleh Jokowi. Ya itu analisis pertama. Tetapi mulai juga terjadi di mana-mana oligarki itu karena sifatnya pragmatis, oportunistik itu dalam Ah, pengertian negatif itu, dia memanfaatkan Jokowi aja kan. mhm. Jadi salahnya memang bukan pada oligarki. Oligarki memang hidup dengan upaya untuk mensiasati kebijakan demi akumulasi itu. Kan kita mesti anggap Jokowi tahu oligarki itu diperlukan untuk sinyal-sinyal yang lebih lebih efisiensi karena mereka menginginkan terus-menerus akumulasi, maka oke, pergunakan aja akumulasi dari oligarki itu untuk menghasilkan distribusi itu. Ya, Tetapi Jokowi gagal mendistribusikan hasil akumulasi oligarki sehingga disparitas pendapatan Indonesia makin tinggi kan. Jadi hmm. kelihatan betul bahwa ini soal kapasitas saja itu. Ya, Oligarki ya, oligarki akan hidup terus dalam politik Indonesia selama ya, Indonesia itu ya, masih kaya dengan sumber daya, oligarki akan ada di situ. ya, Jadi ya. kesalahan Jokowi tidak mampu untuk memanfaatkan kedudukan oligarki untuk menghasilkan pemerataan tuh. Jadi Ya, ya kalau bilang oligarki salah ya oligarki nggak ada salahnya. Wong dia memang ya, hidup dengan ya, sistem berpikir yang apa namanya untung harus lebih banyak dari rugi. Tinggal Jokowi sebagai presiden mendistribusikan keuntungan itu. Nah selama Jokowi tidak mampu maka dia diperalat oleh oligarki. Jadi begitu yang terjadi ketika kita mengerti bahwa kapasitas dari awal itu memang harus diuji melalui debat konseptual dan Jokowi nggak pernah mau masuk dalam debat.
atau tidak mampu masuk dalam debat konseptual sehingga menghindar. Yang Ya, dia inginkan adalah lembaga survei aja tuh. Pokoknya saya masih dianggap oleh rakyat. Tapi rakyat yang kelas 7 SMP itu kan nggak mungkin dipaksa untuk berpikir kritis. ya, ya. Dan padahal tugas seorang kepala negara, seorang presiden itu amanat konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Ya, itu jadi poin yang paling dasar itu hilang tuh dan satu waktu mungkin orang akan anggap ya nasib Indonesia memang mesti menerima dulu fakta itu baru belajar lebih banyak tuh. Ya, Tapi ya, nggak ya. apa-apa lebih baik terlambat belajar daripada dulu terus. Ya, tapi kan saya kira ini kita harus terus membangun kesadaran karena ada tanda-tandanya kita nggak belajar banyak itu, terutama dari para elit politiknya karena masih terus bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi itu kan mereka sebenarnya nggak belajar-belajar juga, padahal Pak Jokowi kekuasaannya sudah di ujung gitu. Itu yang kita maksud, bahkan mereka yang terdidik di kampus ditipu dengan sangat sempurna tuh. Mereka yang berkuasa tapi punya kapasitas teknokratis, bahkan ketua partai, itu bisa manggut-manggut doang kan. Jadi mental kita betul-betul disempurnakan kedangkalannya selama 9 tahun ini. Jadi refleksi kita sebetulnya ada kenapa elit kita pun itu dilumpuhkan hanya oleh gertakan-gertakan politik Pak Jokowi. Padahal Jokowi juga punya banyak masalah di dalam dalam 2 dekade ini kan ekonomi tidak tumbuh, tugas yang harus dia emban memelihara orang miskin tuh, justru orang miskin pertama tuh keakraban antar warga negara tidak tumbuh, persaingan yang basisnya etnisitas agama itu juga justru makin menjadi-jadi kan. Jadi mestinya ketua-ketua partai ini bikin refleksi dong buat negara ini berantakan di tangan Jokowi. Ngapain kalian masih masih mangut-mangut ketika dipanggil Jokowi hanya untuk mengatur Jakarta dengan mendalilkan bahwa oke, boleh ada pemimpin Jakarta tapi di dalam kepemimpinan Jakarta 2024 sampai 2009 mesti ada dinasti Jokowi. Dan itu kayak bagaimana mungkin ya seseorang yang dididik di dalam pemimpin partai yang dididik di dalam tradisi demokrasi, ada munas di antara mereka, ada rakernas. Akhirnya dipanggil Jokowi dan mengikuti diktenya Jokowi kan itu ngaconya di situ. Nah, itu apa boleh buat jadi Bung Rocky yang kita bisa simpulkan yang tersirap oleh Jokowi itu bukan hanya para masyarakat yang tidak terdidik dan itu sederhana kan selama Jokowi cukup menggunakan bansos. Tetapi kalau ternyata para elit politik kita juga dengan berbagai alasan yang tapi sikapnya juga sama terhadap Jokowi. Ya itu yang dari awal saya sebut ini 200 sekolah IQ mereka ini. Jadi sebetulnya ini kolamnya masih ada di situ tuh. Ya, ya, Memang ya. kita ingin lihat ada perubahan kecil-kecilan, tetapi kelihatannya ya udah. Jadi Enggak, kita ya. anggap aja bahwa memang kita dikutuk untuk Ya, ya. berantakan dulu baru bisa Ya, diusut ya. ulang bangunan baru. Baik. Ya. Ya, sekali lagi bahkan sampai di akhir masa kekuasaannya Jokowi pun mereka masih tunduk gitu ya. Kepada Lemdak pun yang kita selalu sebut seperti itu mereka masih tunduk gitu karena jadi bisa kita bayangkan seperti apa kualitas mereka sebagai seorang pemimpin partai itu. Itu yang akan ditulis nanti oleh beberapa sejarawan untuk memperlihatkan bahwa elit politik di 2024 di ujung bahkan lebih buruk dari Lemdak yang ada di depan mereka. Ya, ya. Oke, baik. Makasih Bung Rocky ya. Yes, Oke, kita luruskan ini semua. Nol kan. nol kan. Ya.